NATO atau Organisasi Perjanjian Atlantik Utara adalah aliansi militer dan politik yang didirikan pada tahun 1949. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kebebasan anggotanya melalui kerjasama politik dan militer. Tujuan utama didirikannya NATO ialah menjaga kebebasan dan keamanan anggota, memperkuat nilai-nilai demokrasi, merespon ancaman secara kolektif, melaksanakan operasi manajemen krisis, dan menyediakan pertahanan kolektif sesuai pasal 5. Yang berikutnya, struktur. Struktur organisasi NATO terdiri atas yang pertama komponen politik, terdiri dari Dewan Atlantik Utara atau NAC dan Sekretaris Jenderal NATO sebagai ketua. Yang kedua, komponen militer. Komponen militer terdiri atas yang pertama Komando Operasi Sekutu atau ACO dan yang kedua Komando Transformasi Sekutu atau ACT. Yang berikutnya kerjasama. 1. Mitra, yaitu negara-negara yang bekerja sama. 2. Keamanan, lebih fokus pada pertahanan cyber. Yang ketiga, kontra-terorisme atau strategi melawan ancaman global. Dan yang keempat, reformasi, memperkuat kapasitas militer. Selanjutnya, peran Indonesia. Peran Indonesia bersama organisasi NATO meliputi 1. Interaksi, yaitu menjaga komunikasi dengan NATO. Yang kedua, kerjasama, modernisasi pertahanan bilateral. Yang ketiga, kewaspadaan, mengawasi perluasan pengaruh NATO. Dan yang keempat, harapan, mengurangi ketegasan di kawasan. Kesimpulan peran Indonesia dalam kerjasama strategis. Indonesia menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas kawasan meskipun tidak menjadi anggota NATO. Beberapa poin penting mengenai peran Indonesia dengan NATO meliputi 1. Politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak terkait dengan aliansi militer manapun termasuk NATO. 2. Interaksi dan dialog penting. Indonesia menjalin komunikasi untuk mengikuti isu keamanan global. 3. Kerjasama bidang bilateral. Membangun hubungan dengan negara anggota NATO untuk modernisasi pertahanan. 4. Waspada terhadap perluasan NATO. Memperhatikan pengaruh NATO di Indo-Pasifik dan potensi dampaknya. 5. Harapan akan peradaan ketegangan. Mengupayakan stabilitas regional di tengah dinamika geopolitik. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya menjaga otonomi politik dan memanfaatkan kerjasama untuk kepentingan nasional sambil tetap berkontribusi pada perdamaian dunia.